Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menolak institusi yang dipimpinnya ditempatkan di bawah kementerian. Jenderal Sigit singgung potensi munculnya matahari kembar dan lebih memilih jadi petani dibanding jadi menteri kepolisian. Kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Langsung saja kita diskusikan terkait dengan wacana kepolisian di bawah menteri atau presiden. Tentu saja kami hadirkan narasumber yang akan berbincang bersama saya. Di studio sudah hadir penasihat Kapolri, yaitu Inspektur Jenderal Purnawirawan Arianto Sutadi. Dan juga kita terhubung melalui sambungan Zoom dengan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES, yaitu Bambang Rukbinto. Pak Arianto, apa kabar? Sehat, Pak? Terima kasih. Pak Bambang, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bung Doni. Iya, terima kasih Bapak-Bapak sudah bersama kami. Cuma Pak Arianto, Pak Kapolri itu ngamuk, kesel, nesu atau piye, Pak? Saya jarang lihat Jenderal Listio Sigit kayak begitu. Beliau saya kira ya sudah nggak tanggung-tanggung lah gitu. Beliau sudah maksimal 5 tahun, kemudian ya sudah nggak usah takut salah lagi bicara. Iya. Tapi saya kira semua polisi semangatnya kayak beliau itu. Artinya itu mencerminkan sikap polisi? Iya, karena polisi ya dulu. Polisi itu kan dulu lahir yang sekarang ini ya, yang langsung di bawah presiden itu. Sebetulnya dulu ketika polisi lahir pertama kali itu pun, dulu sudah polisi itu langsung di bawah pemerintahan pusat. Iya, iya. Tidak di bawah menteri. Tapi kemudian setelah reformasi, dulu kan polisi dianggap kurang bagus ya karena militeristik. Polisi memisahkan. Kemudian di dalam TAP MPR 7 itu peran polisi jelas disebutkan sebagai alat negara di bidang keamanan yang membidangi ada 3 tugas pokok itu. Terus kemudian di bawah presiden. Nah, gitu. Masalah polisi itu kedudukannya di mana kalau bagi saya? Itu yang penting bagaimana polisi itu bisa lebih efektif, baik, dan hasil kinerjanya bisa dipercaya oleh masyarakat. Sebetulnya itu ukurannya. Itu yang paling penting kan? Nah, untuk polisi itu ukurannya ya, kepolisian itu kita melihatnya ada 3 aspek. Apa lembaganya, apa manusianya, apa profesionalitasnya. Nah itulah yang itu menentukan paling bagus polisi itu di mana. Gitu. Kalau untuk seperti negara di Indonesia ini, Pak, yang negaranya pulau-pulauan, terus kemudian manuvernya penduduknya itu kan sudah sehari-hari antara sana sini kan sudah hampir nggak terhitung gitu ya. Nah, kalau itu nanti polisi ditaruh di bawah Mendagri atau apa ya, kan terpecah, apalagi polisinya fragmented yang model-model Amerika itu terpecah-pecah. Wah itu kacau balau. Pasti polisi Indonesia tidak akan bisa melakukan tugas dengan baik. Jadi menurut Anda inilah posisi yang terbaik polisi seperti sekarang ini? Sepanjang pengetahuan saya sebagai polisi, 50 tahun saya ngamati polisi. Anda polisi, mantan polisi, dan mengamati polisi, dan menasihati polisi sekarang. Oke, Pak Bambang, orang sipil sekarang. Komentar Anda, Pak Bambang. Ya, semuanya itu kan berawal dari masyarakat kepada kepolisian yang profesional, independen, humanis, demokratis. Ya, harapan-harapan sesuai dengan amanat reformasi 98. Gitu. Hanya saja dalam sekian tahun ini kan masyarakat juga merasakan bagaimana kinerja kepolisian yang seringkali
muncul dibanding-bandingkan dengan Damkar misalnya seperti itu. Jadi harapannya dengan adanya wacana kepolisian berada di bawah kementerian itu adalah upaya untuk memperbaiki kepolisian. Ini hanya salah satu opsi saja karena mereka juga melihat membandingkan dengan kepolisian di negara-negara yang lain seperti itu. Tetapi si polisi di bawah kementerian itu tidak tunggal karena di beberapa negara juga bisa langsung di bawah perdana menteri misalnya di Jepang atau di Inggris yang tetapi di situ ada lembaga lembaga yang mengawasi kepolisian yang sangat kuat gitu, semacam komision atau board seperti itu. Yang inilah yang kemudian harapannya membantu Presiden dalam membuat rumusan-rumusan kebijakan terkait dengan kepolisian maupun keamanan seperti itu, Bu Doni. Ya, Pak Bambang, kalau bicara soal kinerja, kemudian bagaimana persepsi masyarakat terhadap institusi kepolisian atau polisi itu sendiri, ini kan bukan isu baru ya. Nggak mungkin ini cerita soal polisi mau dibawa siapa, itu ujuk-ujuk muncul gitu. Apakah itu sebenarnya triggernya juga akibat ketidakpuasan sehingga butuh mengganti panglima tertingginya? Atau sebenarnya lebih penting itu memperbaiki institusi polisi sendiri sehingga nanti akan berujung kepada kualitas SDM-nya itu sendiri? Gimana? Ya, yang lebih penting sebenarnya adalah memperbaiki kinerja kepolisian ya. Ya. Bahwa di situ termasuk ada perubahan struktur itu adalah salah satu opsi-opsi yang harus dijadikan landasan untuk memperbaiki kepolisian gitu. Karena kalau kita lihat struktur yang sekarang ini ternyata dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ternyata tidak efektif. Salah satunya dalam mencegah kepolisian ditarik-tarik dalam politik kekuasaan. Itu terkait dengan partai Jokowi misalnya. Yeah. Itu yang juga muncul menjadi sorotan masyarakat seperti itu. Makanya opsi untuk reformasi Polri ini penting sekali gitu loh. Jadi harapannya sih kepolisian tidak alergi dengan opsi atau wacana-wacana yang disampaikan oleh masyarakat gitu. Yeah. Tapi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Kapolri kemarin gitu loh. Kapolri sangat tegas, gitu, jelas, clear bahwa beliau menolak Polri di bawah kementerian, dan ini sebenarnya sesuai dengan semangat reformasi 98 karena dalam TAP MPR 7 tahun 2000 pasal itu sudah dijelaskan bahwa posisi Polri itu di bawah Presiden. Hanya saja yang terjadi selama ini tidak konsisten dengan pasal 8 di mana Presiden dalam membuat kebijakan terkait dengan Polri ini dibantu oleh Lembaga Kepolisian Nasional. Lembaga Kepolisian Nasional ini diterjemahkan bentuknya dalam Kompolnas. Tetapi Kompolnas yang diatur dalam Undang-Undang 2 tahun 2002 ini ternyata tidak efektif karena hanya sekedar memberikan saran, masukan tanpa ada sebuah kewenangan untuk melakukan tindakan yang konkret terkait dengan kebijakan kepada kepolisian seperti itu. Ya, Pak Arianto, saya pinjam statementnya Pak Bambang tadi. Kan Polri jangan sampai dipakai sebagai alat kekuasaan. Tarik sana, tarik sini, sampai ada istilah parcok. Ledak sekalian jadi partai aja toh, Pak Arianto. Komentar Anda? Ya itu tadi kan, polisi kemarin kan dianggap kok jadi pacok dan sebagainya gitu ya. Padahal selama ini polisi sudah langsung di bawah Presiden ya. Bayangkan ya kalau polisi itu di bawah menteri, lebih parcok, parah hijau, parah banget. Iya, tergantung menterinya di warna apa gitu ya. Nanti menterinya ganti, kiblatnya ganti. Itu. Tapi saya ingin mengatakan gini, tuntutan reformasi polisi ini ya, tuntutan polisi diganti strukturnya dan sebagainya itu adalah karena di polisi masih selama ini masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Itu jelas pasti. Ya. Nah, tidak sesuainya dengan harapan masyarakat itu apa sekarang? Saya lihat ya yang paling mencolok adalah kultur polisi. Apa itu? Kultur polisi, budaya polisi, perilaku polisi di sehari-hari itu kan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Lebih militer daripada militer. Nah, kalau kultur dari militer ke sipil sudah tuntutan reformasi itu sudah. Yeah. Cuman kultur yang masih tersisa-sisa itu arogansi, kemudian
pungli. Itu masih ada Pak, budaya kultur yang kurang baik Tapi itu. kan sudah mulai humanis sekarang ini polisi kita ini. Humanis oke, sudah ditekankan. Tapi kan yang di lapangan itu kan yang dilihat yang negatifnya saja kan. Contoh kemarin dari demo itu kan 28 Agustus. Itu gara-gara ada korban 11, di mana korban itu 11 itu meninggalnya bukan karena polisi. Tapi para aktivis mengatakan loh, polisi dalam menanggapi masih bengis gitu sehingga 11 orang meninggal tidak jelas melampiaskan kekesalan karena ada momentum gitu. Enggak, dia hanya menuduh pada polisi aja. Asal 11 orang meninggal tidak jelas matinya. Padahal meninggalnya mereka itu kan karena tindakan anarkis, bukan karena tindakan polisi yang itulah jadi jadi polisi selalu jadi bulan-bulanan kayak gitu ya. Tapi polisi selama ini nggak bisa ngelak. Karena memang banyak kekurangannya selama ini. Nah, mengapa polisi itu kurang ya? Jangan kemudian, wah ini strukturnya nggak benar, makanya harus dipindahkan. Kita lihat ya, polisi kemarin itu kurang bagus karena apa? Di tuntutan jelas kok, pengawasannya kurang ketat. Itu kan pembinaan moralnya kurang bagus. Pelayanannya masih kurang bagus karena tidak tegas polisi menindak, kan gitu kan. Nah itulah yang mestinya diperbaiki. Kalau itu diperbaiki, kemudian dievaluasi mana yang harus diperbaiki. Kemarin itu kan Pak Kapolri kan DPR itu menyetujui kan polisi masih di bawah tetapi dia ada kesimpulan di belakangnya tambahan. Satu, pengawasan pada polisi akan diperkuat, Kompolnas itu tadi. Terus kemudian pengawasan ketat polisi harus betul-betul diinikan. Jadi semua itu reformasi percepatan itu harus kemudian dipaksakan memang dikerjakan. Bukan kemudian polisi sekarang menolak di bawah presiden terus kemudian dia diem aja puas gitu. Tidak. Tapi Bapak curiga nggak? Karena isu ini kan bukan ujuk-ujuk ya. Artinya lagu lama aransemen baru. Apakah ini sengaja kemudian dinarasikan lagi, diartikulasikan karena untuk investasi politik tanda petik ya, mau diseret-seret lagi polisi kita ini untuk pemilu berikutnya, begitu Pak? Kalau polisi Pak ya, polisi itu diirikan ya dalam tanda petik. Seperti kemarin itu kan polisi kan seakan-akan jadi besar sekali, kewenangannya luas sekali, itu banyak yang sebetulnya tidak suka dengan itu. Itu ya. Tetapi kalau kemudian mendegradasikan struktur polisi itu banyak kepentingan-kepentingan politik sebetulnya itu. Banyak yang ingin menyeret-nyeret. Banyak yang ingin gitu. Seperti contoh kemarin aja polisi itu ada polisi yang bisa memasuki kedudukan tempat lain. Betul. Itu negara kesatuan negara kepolisian Republik Indonesia kan gitu kan. Itu kan NKRI, sindirannya kayak gitu. Padahal kan budaya ataupun kebiasaan penempatan kayak gitu dari dulu sudah ada. Dan justru ya semangat daripada polisi itu mengisi di tempat-tempat yang lain akhirnya kan diakui juga oleh MK yang terakhir ini kan bahwa kita memasuki jabatan tempat lain itu adalah usaha daripada polisi sendiri untuk menguatkan peranannya itu sehingga tidak harus koordinasi lagi dengan sana tapi sudah ada orang-orang kita ke sana sepanjang jabatannya itu masih berkaitan dengan tugas polisi kan gitu kan ya. Jadi ginilah intinya. Kalau keinginan untuk memindahkan struktur polisi itu dari dulu banyak. Ya. Kemudian membanding-bandingkan dengan negara lain gitu ya. Padahal polisi di Indonesia itu sulit Pak kalau dibandingkan dengan negara mana saja. Susah dibandingkan apple to apple. Seperti dengan Jepang, susah. Budayanya, masyarakatnya beda. Gitu. Oke, Pak Bambang, Anda sering berurusan dengan polisi Pak Bambang? Ya lumayan sering lah, Doni. Dalam urusan apa? Anda berkasus atau Anda ngapain ke polisi? Ya pernah berkasus, juga pernah bekerja sama dengan kepolisian dalam penelitian, juga melakukan program pernah seperti itu. Ya, artinya Anda kan sering berinteraksi, Anda tahu istilahnya polisi kita itu kayak apa. Pak Arianto aja, orang dalam, tahu jeroannya polisi bilang masih perlu perbaikan. Tapi dari perspektif masyarakat yang dilayani oleh polisi, substansi utama apa sih Pak Bambang yang paling penting dibenerin dari polisi kita sekarang ini tanpa mengubah dia di bawah siapa gitu? Benar. Masyarakat sebenarnya tidak peduli ya. Kepolisian itu di bawah presiden atau di bawah menteri. Yang terpenting polisi itu baik, bekerja dengan profesional, adil seperti itu kan. Artinya ini juga terkait dengan perilaku personil yang ada di lapangan. Perilaku personil yang ada di lapangan ini juga terkait dengan perilaku yang organisasi. Karena kalau saya melihat selama ini misalnya
perilaku-perilaku tidak benar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang seringkali disebut oknum-oknum polisi, ini juga terkait dengan sistem meritokrasi, merit system di kepolisian gitu. Iya. Caranya misalnya bagaimana promosi, bagaimana sanksi, demosi, etik, sidang etik dan disiplin ini masih tidak konsisten. Ya, ini akhirnya memunculkan budaya organisasi yang buruk. Seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, salah satunya kan ada perilaku koruptif. Ini masih di dalam tubuh kepolisian. Memang hal-hal inilah yang sedikit dalam reformasi Polri ini yang seharusnya didorong seperti itu. Tetapi mendorong dari internal saja itu kan tidak sepertinya sangat sulit. Pak Arianto mungkin sudah bertugas di kepolisian sudah mulai 50 tahun yang lalu misalnya. Tetapi nyaris perilaku polisi ini tidak banyak berubah. Gitu. Hanya harus negara itu harus membuat sistem untuk memastikan bahwa Polri ini benar-benar berubah, membuat terobosan-terobosan untuk memenuhi harapan masyarakat terkait dengan perilaku polisi yang adil, humanis, dan responsif seperti itu. Yang disampaikan oleh Pak Listio terkait jargon presisi itu sudah benar, tetapi selama ini yang terjadi kan tidak seindah jargon implementasi di lapangan. Makanya inilah yang harus didorong. Internal, kalau kita melihat di internal sendiri pengawasan misalnya ini sudah ada, tetapi kan ini tidak efektif karena sudah ada pemilu di masyarakat, jeruk tidak mungkin makan jeruk, misalnya seperti itu. Makanya alternatif adalah mendorong pengawasan eksternal yang kuat. Tetapi problemnya pengawasan eksternal yang kuat ini tidak memungkinkan karena undang-undang yang mengaturnya, terutama Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang pengawas eksternal yakni Kompolnas ini tidak kuat karena tidak memberikan kewenangan terkait pengawasan yang efektif gitu. Kewenangan Kompolnas hanya memberikan saran-saran saja dan menerima keluhan-keluhan masyarakat, tapi tidak ada kewenangan untuk melakukan eksekusi terkait dengan keluhan-keluhan masyarakat maupun usulan-usulan yang disampaikan seperti itu. Ya, Pak Arianto, apa jaminannya polisi akan tetap profesional? Dia di bawah presiden. Kalau misalnya dia di bawah menteri khusus urusan kepolisian misalnya, ya menterinya nggak apa-apa toh, polisi juga gitu loh, atau purnawirawan polisi misalnya gitu. Kan bukan ada kepentingan politik misalnya begitu. Komentar Anda, Pak? Saya bukan ahli tata negara ya. Jadi kalau apakah itu menteri, harus ada menteri kepolisian sendiri atau apa, saya nggak bisa jawab di sini. Ya. Tetapi saya ini pengamat polisi. Menjadi polisi selama 50 tahun mulai tahun 71. Jadi polisi mulai dari Pamtama sampai jenderal. Mengalami polisi pada waktu masa yang lama dulu, masa Orba, masa Kuhap lama, masa Kuhap baru. Jadi saya melihat bagaimana perkembangan polisi itu, Pak. Gitu. Nah, saya lihat dari situ ya sekarang yang paling efektif sekarang ini memang yang paling belakang ini paling efektif sejak reformasi. Artinya apa? Sekarang dulu ketika polisi itu dipisahkan dari TNI, wah kita dicemooh. Polisi itu apa itu? Nggak akan mampu dia menghadapi teroris. Ternyata apa? Kita selalu nomor 1 di dunia. Betul. Bisa menangani teroris dengan pakai hukum yang berlaku. Semua. Terus kemudian kalau kita dibilang kita tuh polisinya nggak bagus ya, memang nggak bagus di mata masyarakat sekarang. Tetapi Gallup Indeks itu keamanan di Indonesia ini termasuk terbaik kan? Saya lupa 5 terbaik atau berapa, pokoknya nggak itu ada peran Polri. Ya kan keamanan kan polisi yang kan, keamanannya gitu. Tapi ada juga indeks paling korupsi di wilayah ini kan. Jadi ini ya, kalau dari sisi efektivitas tugas kinerja lembaga kepolisian, di posisi yang terakhir ini sekarang paling efektif, bagus. Cuman yang terakhir ini kenapa masih buruk? Karena tidak disertai dengan pengawasan yang kuat. Pengawasan internal sendiri oleh polisi juga lemah, diakui ya. Itu siapa Waslekat, Propam, segala itu, apalagi ada imunitas dan sebagainya itu. Sementara pengawasan di luar
lembaganya kurang kuat. Tadi saya juga sepakat dengan Pak Bambang tadi. Kalau di luar negeri kan ada yang ini ya institusi yang bisa nangani kalau polisi curang gitu kan. Nah itu Kompolnas gimana Kompolnas? kalau Kompolnas kayak kita sekarang ini kan Kompolnas itu mestinya dibikin dengan oleh undang-undang dulu perintahnya. Tetapi sampai sekarang ini masih perpres dan masih lemah sekali karena itu isinya apa? Hanya memberikan saran para presiden, kemudian menyalonkan Wakapolri, tetapi dia tidak mempunyai cawe-cawe untuk mengawasi memperbaiki polisi. Nah kemarin saya lihat di dalam keputusan daripada DPR kelihatannya memperkuat Kompolnasnya. Saya setuju itu. Bahkan saya pribadi ya kemarin kan ini kan akan disusulkan dengan RUU polisi. Perbaikan-perbaikan yang untuk tadi diminta jaminan polisi itu tadi akan diwujudkan di dalam undang-undang kepolisian. Saya pribadi, Pak, saya mengusulkan undang-undang kepolisian baru tolong tambah bab pengawasan polisi. Karena selama ini ya kalau saya diskusi di masyarakat ini, wah polisi kan lemah, polisi ini nih. Kita bisa mengatakan polisi sudah diawasi kuat dari DPR mengawasi, Ombudsman mengawasi, Komnas HAM mengawasi, dari Kompolnas mengawasi. Internalnya ada Propus, ada Propam, ada apalagi Waslekat, ada kita tunduk pada undang-undang pidana. Itu kan suatu pengawasan yang kuat sekali. Tetapi itu tidak eksplisit disebutkan di dalam undang-undang kepolisian, nggak ada bab pengawasan. Nah kalau itu ada, nanti kan kemudian kan otomatis kan akan ditagih tuh bagaimana pertanggungjawabannya gitu. Kalau tidak ada, ya pasti nggak jadi sorotan. Nah, terus kemudian akuntabilitas polisi juga harus betul-betul dinilai yang fair. Jangan sekarang ini polisi mengatakan udah bagus, tapi kenyataannya nggak bagus kan gitu kan. Nah, akuntabilitas polisi harus dinyatakan betul-betul di dalam undang-undang itu supaya polisi juga bekerjanya mengacu pada itu. Dan yang terakhir, anggaran polisi harus memadai, Pak. Saya ini tamtama tahun 70, Pak. Sampai pensiun kemarin tahun 2011 itu. Polisi itu nggak cukup anggarannya untuk melakukan tugas di lapangan, Pak. Hanya cukup, udah naik sekian triliun, tapi hanya untuk belanja barang dan sebagainya. Buktinya apa? Kalau kita dikasih kapal, katanya kemarin. Kapal, tapi bensinnya nggak cukup. Cuman muat, kapalnya ada, cuman muat untuk 3 hari jalan, habis itu berhenti. Nah itu jadi di dalam undang-undang yang baru tadi kalau mau taruhan supaya polisi itu baik, Pak ya. Tadi kan dipatok oleh DPR juga. Satu pengawasannya harus bagus, eksternal harus bagus. Tetapi negara juga harus juga konsekuen juga. Soal anggaran kasih anggaran itu paling komisi Pak Jemli kemarin ketika dikeluhin oleh Pak Dai dan sebagainya itu, Pak kita anggaran itu, oh iya memang betul. Iya dari dulu ya kita tuh ya gitu DPR gitu, tapi sampai nggak ada ini. Jadi harus konsekuen gitu. Kalau mau Pak Bambang yang harus kasih respon ini soal anggaran polisi kita ini, bagaimana mewujudkan polisi yang profesional sesuai keinginan masyarakat. Tentu juga indikatornya adalah anggaran yang berpihak pada polisi. Pak Bambang? Diulang, udah nih. Ya, soal anggaran Pak Bambang, gimana Anda melihat anggaran kepolisian kita sekarang ini? Ya, saya rasa masih sangat kurang ya, terutama anggaran besar di kepolisian itu habis dalam untuk belanja pegawai dan operasional saja, terutama belanja pegawai ya. Untuk operasional masih sangat kurang gitu loh. Kawan-kawan di kepolisian ini memang masih mengeluhkan ya kalau kita lihat misalnya dalam sebuah penyelidikan itu ada kasus-kasus yang ringan, dan berat ya. Semua hampir disamaratakan gitu loh. Tidak terlalu signifikan gitu loh. Padahal kasus-kasus ini kan membutuhkan penyelidikan itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar. Kalau saya mendengar keluhan kawan-kawan di internal kepolisian, anggaran dalam 1 tahun itu sudah habis dalam 4 bulan gitu. 4 bulan atau 6 bulan sudah habis untuk penyelidikan seperti itu. Makanya memang ada dilema ya di internal kepolisian terkait dengan anggaran itu. Sementara negara juga belum memenuhi 100%. Makanya kepolisian ini kan dalam undang-undang Polri ini kan tidak diatur secara detail terkait dengan anggaran gitu. Makanya Polri bisa mendapatkan
mendapatkan pembiayaan itu dari non APBN gitu, bisa dari hibah, bisa dari PNBP dan yang lain-lainnya. Terkait dengan anggaran hibah yang tidak diatur dalam undang-undang ini sangat berisiko karena ketika hibah ini berasal dari korporasi nakal, misalnya korporasi jahat, ini kan bisa menjadi bias kepentingan, konflik kepentingan ketika ada problem hukum, misalnya seperti itu. Makanya untuk membangun Polri yang lebih profesional ke depan, anggaran ini memang juga harus diperhatikan gitu loh, terutama anggaran operasional seperti itu. Ya, Pak Bambang, dengan keterbatasan anggaran kepolisian dan harus ngurusin 1,5 juta anggota, ya kan? Tentu bukan menjadi alasan Polri boleh melakukan pungutan liar kepada masyarakat sehingga membuat dia semakin tidak profesional. Apa yang bisa Anda sampaikan dengan keterbatasan anggaran ini tapi tetap bisa profesional, Pak Bambang? Ya, tentu saja itu tidak bisa menjadi pembenar perilaku negatif kepada masyarakat. Makanya negara lah yang harus menyediakan gitu, menyediakan 100%. Tapi kan faktanya tidak demikian. Di tahun terakhir ini efisiensi juga sangat dilakukan. Belum lagi terkait dengan pelaksanaan program-program di luar tupoksinya, seperti MBP, ketahanan pangan, dan yang lain-lain. Ini kan menjadi beban bagi kawan-kawan kepolisian sendiri gitu loh. Pemerintah seharusnya adil dengan tidak membebani Polri dengan tugas-tugas yang lain. Untuk fokus di tupoksinya dalam melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, menjaga Harkamtibmas dan penegakan hukum. Dalam menjalankan 3 tupoksi itu saja sudah sangat berat bagi kepolisian. Apalagi kalau kemudian pemerintah juga membebani dengan MBG, kemudian cetak lahan dan yang lain-lainnya seperti itu. Makanya inilah yang seharusnya menjadi konsen parlemen dalam mendorong Polri untuk semakin profesional, tidak hanya melontarkan wacana Polri di bawah presiden atau di bawah kementerian. Ini sangat tidak substantif dalam mendorong Polri yang semakin lebih baik seperti itu. Ya, oke, baik. Bapak-bapak, kita rehat dulu. Kita lanjutkan diskusi kita di segmen berikutnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama NTV Prime Dialog. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan kepolisian, alat negara atau kekuasaan. Artinya polisi mau di bawah siapa nih? Di bawah polisi, di bawah menteri, atau di bawah Pak Arianto. Tapi di sebelah Pak Arianto sudah hadir narasumber kita berikutnya, yaitu akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrung. Mas Ubed, apa kabar? Baik, Mas Tony. Anda masih yakin bahwa polisi harus di bawah kementerian? Iya. Kenapa? Sejauh ini saya masih yakin bahwa idealnya kepolisian itu di bawah kementerian, karena belajar dari praktek dari Undang-Undang tahun 2002 itu, sampai sekarang kita mengalami banyak persoalan. Misalnya ketika masa SBY dulu ada cicak versus buaya. Kemudian di 10 tahun terakhir muncul diksi yang berkembang di publik soal maaf saya sebutkan partai coklat misalnya, yang sulit untuk dibantah begitu secara empirik. Nah, fenomena itu kemudian menimbulkan satu interpretasi yang kuat di banyak, mungkin sejumlah akademisi yang melakukan riset tentang kepolisian. Termasuk Anda? Termasuk saya yang concern juga dengan isu ini, karena menyangkut hak-hak publik dan lain-lain. Tapi Anda nggak pernah ada masalah atau trauma dengan polisi kan? Tidak pernah, tapi pernah ditangkap. Balas dendam? Oh, tidak balas dendam. Saya pernah di... Ideal itu dari perspektif mana? Karena tiap negara tentu berbeda, regulasi beda, kulturnya juga beda-beda, dan kondisi kepolisian beda-beda. Kan tentu basisnya riset. Oke. Bahwa kita melakukan evaluasi itu basisnya riset, temuan di masyarakat, dan kemudian juga ada perbandingan dengan negara lain misalnya. Misalnya negara mana yang termasuk misalnya di Jerman misalnya, atau kemudian di Prancis, bahkan di Amerika, itu kan semuanya di bawah kementerian. Iya, tapi kan rasio polisinya kan berbeda dengan di sini kan? Tentu berbeda, tetapi efektivitasnya kemudian kita bisa lihat.
bahwa misalnya mereka membagi, bahkan ada 2 kementerian misalnya seperti yang terjadi di Amerika ya. Untuk penanganan kriminal, kementeriannya khusus misalnya, kalau nggak salah di bawah Kementerian Department of Justice ya. Sementara yang soal keamanan masyarakat dan lain-lain itu di bawah kementerian yang juga khusus, kalau nggak salah di Kementerian Dalam Negeri. Ya, itu kalau kita cermati, itu memang juga ada efektivitasnya. Karena kita berkaitan dengan sistem pemerintahan kita yang presidensil misalnya. Sistem presidensil memang kepolisian itu di bawah eksekutif, di bawah sipil betulnya. Kemudian ya bisa saja di bawah presiden misalnya, tetapi pengalaman selama hampir 20 tahun ya kurang lebih, itu kemudian kita melihat bahwa ternyata penuh masalah. Bahkan kepercayaan publik terhadap kepolisian juga menurut saya makin menurun sekarang. Misalnya dari berbagai survei, yang sangat percaya dengan kepolisian itu di bawah 25%. Ya, artinya kan itu sangat kecil. Ya. Miris ya? Miris. Nah, oleh karena itu kita basisnya evaluasi itu, data itu yang kemudian juga seiring dengan data-data lain. Tapi kan untuk nangkap tikus nggak harus membakar lumbungnya kan? Ini bukan membakar lumbung, Mas. Memindahkan rumahnya atau bukan mungkin memindahkan gimana? rumah. Ini menata lumbungnya agar lebih tidak rusak, tetapi juga lebih efektif dia menyimpan padi. Kira-kira begitu. Apa jaminannya akan lebih efektif dan efisien dan profesional? Tidak mudah loh untuk kemudian Betul. tidak menyeret-nyeret polisi yang asetnya 1,5 juta anggota ini untuk kemudian masuk ke politik begitu. Betul. Tidak mudah memang. Karena itu kemudian reformasi internal harus dilakukan. Baik reformasi struktural, kultural, ya, dan lain-lain yang menyangkut dengan sistem penataan dan lain-lain. Saya kira kan sudah ada komite percepatan reformasi. Ya sampai sekarang nanti kita nggak tahu update-nya. Jangan-jangan perdebatan di dalam juga ini perdebatannya kan itu. Pak Arianto harus kasih tahu dong. Pak Arianto mungkin juga akan bisa membuka itu ya. Selama ini kan polisi dikoreksi ya karena kurang bagus gitu kan. Kemarin tuh memuncak kepada tuntutan yang 17 tambah 8 kemudian mengerucut jadi 9 gitu kan. Polisi itu kemarin tuh dianggap jelek ya karena yang jelas itu seingat saya ya, satu pengawasannya lemah. Kemudian tuh saya balik tuh ada masalah impunitas. Artinya kalau polisi salah kan nggak ditindak ya, sehingga itu dikecualikan sehingga kepala hukum itu poin yang kedua. Poin yang ketiga ya yang saya ingat pelayanannya buruk, tidak bersih. Kemudian ada masalah di SDM. Kemudian ada job-job yang rangkap itu yang polisi boleh masuki job-job yang lain. Kemudian arogansi, sifat-sifat arogansi. Banyak sekali masalahnya, Pak. Ya. Ada 9 itu yang saya ingat-ingat. Terus kemudian ada tindakan yang dikatakan mendahulukan tindakan represif daripada preventif. Kira-kira itu kan. Kalau di mata saya ya itu kalau problem itu sebetulnya itu gampang merubahnya itu. Itu adalah problem penampilan polisi yang ada di depan. Yang disorot oleh masyarakat itu hingga menimbulkan citra negatif. Untuk merubah itu sebenarnya bisa itu karena itu masalah kultural kan. Kultural itu Pak, itu sebenarnya bisa dirubah apabila jelas instrumennya apa yang harus dimisahkan itu polisi ya. Kalau menurut saya itu pembinaan mental polisi itu ya. Mental polisi itu nomor 1 adalah sebagai pelayan, sebagai warga negara teladan, sebagai wajib menjaga ketertiban pribadi masyarakat. Itu tugas pokok polisi. Ya, udah benar toh sebagai pelayan presiden bukan pelayan menteri kan? Pakai pelayan masyarakat, abdi utama masyarakat. Polisi ya rahasia waktu abdi utama daripada nusa dan bangsa. Bukan pada pelayan pimpinan. Nah, oke lah. Kemarin waktu kita dikatakan kita harus reformasi dalam terus akan dibikin komisi itu kan. Saya bilang sama di depan para pejabat itu, Pak ini Pak kurangan yang 9 ini Pak ini kalau kita bisa punya trik yang dan kita berani bisa Pak dirubah dalam 3 bulan ini saya bilang itu. Kita kerjakan pakai crash program, kita umumkan, kita lihat perubahannya dan itu nanti kita laporkan kepada komisi yang untuk merevisi itu tadi. Gitu. Nah, tapi sayangnya ya ini sudah 3 bulan ya berjalan gitu. Kelihatannya belum begitu banyak sekali yang dieksus keluar. Walaupun Pak Kapolri kemarin udah ngomong Pak bahwa kita sekarang udah meningkatan ini. Saya tadi yang lupa satu yang kecepatan melayani masyarakat yang itu. Nah, gitu terusan.
Jadi kalau reformasi itu untuk menutup yang 9 itu cukup internal, Pak. Ya, tetapi kalau kita lihat ada sistem yang lebih besar lagi, memang selama ini ya Undang-Undang Nomor 2 itu menurut saya tuh pengawasan kepada polisi itu kurang. Iya, ini soal Saya sampaikan tadi. Undang-undang itu bab pengawasan aja nggak ada. Iya. Siapa lembaga yang mengawasi polisi di situ nggak eksplisit disebutkan. Iya. Justru ini, padahal selama ini Pak, kan ada DPR ini dan sebagainya. betul. Kan Makanya pengawasan saya dari kan masyarakat juga kan diperlukan. ada itu. Taruhlah ada. misalnya Iya. nih Pak Arianto, Pak Bambang, ini adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Masyarakat itu kan representasinya banyak, ada masyarakat sipil, ada organisasi, termasuk yang ada di parlemen sekarang ini. Ini kan isu lagu lama aransemen baru, on off, muncul tenggelam. Apakah menurut Anda, Pak Bambang, ini salah satu bentuk pengawasan masyarakat sehingga sampai ada usulan mau dibawa siapa? Karena bentuk pengawasan langsung di masyarakat. Komentar Anda? Ya, benar Bung Doni. Itu adalah salah satu bentuk pengawasan ya, pengawasan masyarakat. Karena masyarakat pengawasan itu muncul karena ada harapan yang tinggi dari masyarakat kepada aparatur kepolisian kita seperti itu. Masyarakat merasakan apa saja yang dilakukan oleh kepolisian, kebijakan-kebijakan apa, dan semuanya melihat dengan mata, kepala, telinga, semuanya melihat bagaimana perilaku kawan-kawan di kepolisian. Makanya ketika muncul isu wacana terkait dengan penempatan kepolisian di bawah kementerian, ini sebenarnya adalah upaya untuk memperbaiki kinerja kepolisian seperti itu. Reformasi 98 itu mengamanatkan tentang pencabutan dui fungsi ABRI. Harapannya saat ini pun juga demikian, ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri ini juga harus keluar dari dui fungsi itu. Dan meskipun saat ini TNI dan Polri sudah dipisahkan, tapi semangat pencabutan dui fungsi ABRI itu juga harus terus dilakukan. Tapi masyarakat kan saat ini juga melihat bagaimana kawan-kawan kepolisian yang berada atau diminta berada di dalam pemerintahan. Ini tentu akan mengganggu meritokrasi di pemerintahan. Dan ini juga tidak elok di mata masyarakat, karena tidak sesuai dengan amanat reformasi 98 itu. Makanya wacana terkait dengan Polri di bawah kementerian ini salah satu juga bentuk isu yang layak untuk dicermati, bukan hanya direspon dengan resistensi atau kemudian defensif atau bahkan marah-marah seperti itu, karena ini adalah upaya masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya untuk perbaikan Polri di masa depan gitu. Karena masyarakat juga merasakan kalau tadi saya sampaikan di awal terkait dengan itu Parcok misalnya 3 tahun lagi kita juga mulai 2 tahun lagi lah, tidak sampai 3 tahun lagi sudah mulai isu politik gitu loh. Yeah. Jangan sampai itu muncul lagi gitu loh. Tarikan-tarikan politik kekuasaan pada Polri ini terjadi lagi seperti itu. Kalau itu terjadi ya ini akan menjadi beban bagi Polri untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu. Karena sekarang kalau itu diterus-teruskan karena muncul apatisme masyarakat kepada Polri. Gitu. Okay. Dan ini sangat disayangkan sekali gitu. Upaya atau wacana penempatan Polri di bawah kementerian ini jangan dilihat bahwa ini untuk melemahkan Polri, tetapi ini lebih untuk mendorong Polri profesional gitu. Yeah. Kalau saya mengibaratkan Polri ini sebuah pohon gitu. Kalau kewenangan itu adalah ranting-ranting dalam sebuah pohon. Kalau kewenangan yang tidak diperlukan dipangkas, ini kan tidak berarti melemahkan pohon, tapi akan memperkuat batang pohon itu sendiri, memperkuat akar-akar yang ada di dalamnya seperti itu. Okay. Ini yang mindset ini yang harus dijaga oleh kepolisian. Gitu. Demikian juga terkait dengan pemisahan antara Polri ini sebagai aparatur negara atau aparatur pemerintah. Ini kan mindset itu kan harus juga diperjelas di internal kepolisian, karena selama ini mereka masih rancu jika ini adalah aparatur pemerintah atau aparatur negara gitu. Yeah. Padahal kalau sesuatu yang besar, tap MPR
Ya. Undang-undang ya pokoknya adalah aparatur negara. Ya, oke, baik. Saya ke Mas Ubed lagi. Mas Ubed, Ya. semurni apa usulan atau wacana Polri di bawah kementerian ini? Jangan-jangan sebenarnya sengaja dihembuskan oleh politisi, tapi mendompleng riset analisisnya akademisi. Wah, ini pertanyaan menarik ya kan. Karena kan beberapa tahun terakhir ini, siapa yang mengusulkan agar kepolisian itu kemudian diposisikan di bawah kementerian? Kalau kita riset itu, pernah juga diusulkan oleh PBHI, ya, yang fokus pada hukum, karena waktu itu ada konflik yang sangat subjektif antara kepolisian dan KPK pada waktu itu. Maka kemudian lembaga NGO, lembaga hukum itu kemudian mengatakan bahwa ini gara-gara kemudian kepolisian dibawa instrumen kekuasaan langsung begitu presiden, sehingga presiden punya kepentingan untuk memanfaatkan polisi dalam soal itu misalnya begitu ya. Kemudian yang kedua juga muncul pandangan dari para akademisi karena mengevaluasi sekian tahun ya undang-undang itu berjalan. Lalu yang ketiga ada muncul juga dari partai politik, dari politisi itu muncul, tapi mereka menempatkan kepolisian itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM misalnya. Karena mungkin lebih tepat di situ pandangan partai ya. Tapi di belakang Anda nggak ada partai politik atau politisi tidak kan? Tidak ada lah ya. Kan saya ASN Mas. Sebagai ASN nggak boleh berpartai kan? Iya. Tapi menurut saya memang kalau idealnya sih dibagi dua tuh. Menggunakan pola Amerika ya. Jadi Department of Homeland itu kan khusus kepolisian yang menyangkut wilayah pusat misalnya. Yang wilayah daerah itu di bawah kementerian perkaranya ya. Jadi tanggung jawabnya soal keamanan itu di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian soal kriminal ya, itu di bawah Kementerian itu kan Hukum sistem misalnya. federal kayak begitu. Kira-kira begitu. Kita mau kayak begitu. Kita kan mirip-mirip aja lah ya, otonomi ini udah kayak semi federal gitu ya. Jadi maksudnya sekalian aja gitu polisinya di bawah. Iya. jadi wilayah-wilayah yang berkaitan dengan keamanan masyarakat itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kalau polisinya udah jumlahnya minimal 2 juta kali, rasionya udah aman. Tapi bisa. kita lumayan banyak. Ini banyak. Dan berdasarkan catatan kita sih melihat bahwa ini memang perlu diefektifkan cara kerjanya. Dengan 2 kementerian itu sebenarnya juga memisahkan antara kepentingan, tumpang tindih kepentingan di situ ya. Kan, kalau misalnya urusan berkaitan dengan kejahatan misalnya, ya bisa di bawah Kementerian Hukum dan HAM begitu, karena ini nyangkut hak dan lain-lain. Oke, tahan dulu Mas Ubed. Kita akan lanjutkan sesaat lagi diskusi kita. Kita sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Kami segera kembali pemirsa setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan kembali diskusi kita terkait dengan polisi idealnya di bawah siapa. Saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, bagaimana bentuk pengawasan yang paling efektif baik dari masyarakat atau mungkin Kompolnas nih nanti kalau kemudian diberi gigi yang lebih taring lagi sehingga polisi ideal menurut keinginan masyarakat itu bisa segera terwujud. Komentar Anda? Ya, revisi Undang-Undang Polri itu sangat urgent nih. Ya harus disegerakan karena inilah menjadi landasan hukum terkait dengan kontrol dan pengawasan. Tap 7 MPR tahun 2000 pasal 8 itu sudah jelas bahwa presiden dalam merumuskan kebijakan terkait dengan kepolisian itu dibantu oleh lembaga kepolisian nasional yang kemudian diterjemahkan bentuknya dalam Kompolnas. Ini yang seharusnya segera dibahas oleh parlemen maupun pemerintah kalau ingin memperbaiki Polri, karena lembaga kepolisian nasional sesuai dengan amanat TAP MPR ini sepertinya masih jauh dari harapan dan kemudian direduksi menjadi Kompolnas yang kita lihat prakteknya sehari-hari selama ini gitu loh, yang tak lebih dari hanya lembaga seremonial saja, lembaga simbolis dari pengawasan seperti itu. Makanya ke depan inilah yang harus segera dibentuk. Lembaga kepolisian nasional ini terdiri dari dari perwakilan masyarakat yang dipilih oleh DPR, bukan dipilih oleh
pansel yang kemudian komposisinya lebih didominasi oleh pemerintah dan wakil dari kepolisian gitu. Seperti itu. Kalau wakil masyarakat ini lebih dominan, harapannya bisa memenuhi harapan yang di masyarakat lah. Seperti itu, Bung Doni. Ya. Oke, Mas Ubed, polisi ini sebenarnya lucu ya, dihujat, ya, dicaci, tapi juga seksi loh. Polisi ini selalu dicari-cari, khususnya oleh para politisi. Nggak ada yang bisa menjamin politisi manapun ketika kemudian dia menjadi elit, dia pasti akan nyeret-nyeret kepolisian. Iya, karena memang masyarakat kita ini juga cenderung menghormati hal yang sifatnya simbolik ya, jabatan, pangkat, gitu. Jadi ada budaya yang cukup kuat yang menghormati orang itu budaya sejak era kolonial ya. Iya. Apalagi polisi Belanda ya. Iya. Itu turun sekarang kan di kepolisian itu. Nah, situasi itu kemudian dimanfaatkan oleh banyak kekuatan politik. Maka kemudian partai di sepanjang sejarah atau partai-partai berkuasa sepanjang sejarah Indonesia, bahkan sejak Orde Baru sampai sekarang itu memang memanfaatkan kepolisian untuk kepentingan dan politik. polisi tahu dan sadar Dan akan polisi selalu tahu, dimanfaatkan. sadar, tapi nggak mau berubah kan gitu. Nah, tetapi di 10 tahun makin vulgar karena ada kekuatan finansial yang besar yang kemudian dimanfaatkan dalam dinamika politik itu. Nah, oleh karena itu menurut saya polisi juga mesti mengintrospeksi apakah kemudian ketika misalnya partai berkuasa meminta polisi untuk memenangkan partainya, lalu polisi diam begitu, mestinya bisa berani mengatakan dong bahwa kami adalah bukan bertugas untuk kepentingan kekuasaan Katakan politik tidak ya. begitu. Karena dulu Katakan ada partai tidak. politik yang kampanyenya gitu, katakan tidak, padahal korupsi gitu. Nah, ini perlu juga polisi mengatakan tidak ya kan terhadap kepentingan politik. Lah Kapolri diangkat presiden kok. Nah, persoalannya adalah tugas polisi itu, Kapolri itu bukan untuk melayani kepentingan politik presiden. Iya. Bukan. Polisi kan tugasnya jelas kan dalam undang-undang itu. Dia punya tugas untuk melindungi, mengamankan masyarakat, fungsi keamanan, melayani masyarakat, mengayomi kan, dan seterusnya itu. Itu semua adalah fungsi utama dari kepolisian. Bukan kemudian fungsinya untuk melayani presiden misalnya, atau melayani kepentingan partai tertentu dan lain-lain. Saya kira sekarang karena makin transparannya, ini eranya sekarang polisi untuk berada di jalur yang benar, sesuai dengan undang-undang itu. Dan kemudian berani juga mereformasi Berarti diri. yang harus dibenerin presidennya dong. Kan presiden panglima tertinggi TNI dan Polri. Ini presiden juga perlu tahu bahwa presiden jangan memanfaatkan kepolisian untuk kepentingan kekuasaan Ya itu politiknya. harus jadi salah satu syarat capres. Iya kan? Syarat capres. Untuk jadi capres jangan utak-atik polisi dan TNI gitu loh. Betul. Kenapa Polrinya yang kemudian harus dioyak-oyak? Jadi presiden harus diingatkan, calon presiden harus diingatkan. Kemudian polisi juga harus diingatkan. Kalau digoda oleh partai, oleh presiden, ya harus katakan tidak. Termasuk juga masyarakat untuk kemudian mengontrol apa yang dilakukan oleh kepolisian. Karena di tahun-tahun terakhir ini memang polisi cenderung juga menggunakan pendekatan koersif. Ya. Jadi kekerasan itu yang kemudian nampak di depan, sampai kemudian banyak yang ada yang meninggal, ada yang berdarah, ada yang dipenjara tanpa proses hukum yang selayaknya begitu. Itu juga membuat citra polisi makin buruk. Jadi posisi yang citranya makin buruk ini kemudian ditambah lagi memanfaatkan situasi untuk kepentingan politik, bahkan kepolisian mengeruk banyak pundi-pundi dari dinamika pemilu itu. Itu kan akhirnya kemudian publik jadi tahu. Sampai menyebut parcok itu kan. Jadi menurut saya ya harus berani juga polisi mengatakan tidak. Saya jarang lihat Kapolri semarah itu, ya, segeram itu di DPR. Oh kemarin? Iya kemarin itu. Apalagi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini jarang sekali. Nah pertanyaan saya adalah karena statement Kapolri itu bahwa polisi di bawah menteri itu adalah upaya pelemahan. Jadi melemahkan Polri. Salah juga lah itu. Di mana salahnya? Karena kan banyak di negara-negara maju polisi di bawah kementerian itu justru makin bagus. Nah, itu di sana, di sini beda kali. Kita kan bisa melakukan perubahan reformasi internal gitu. Jadi persoalannya bukan apa namanya gara-gara kemudian di bawah kementerian lalu kemudian posisi polisi menjadi lemah gitu. Saya kira itu bukan proses pelemahan. Dan saya menyayangkan pernyataan Kapolri itu, bahkan sampai ada narasi sampai titik darah penghabisan, ya nggak perlu amat begitu. Nah, ini kan jadi petani aja. Iya, ini kan ruang publik yang harus kita diskusikan secara rasional ya. Sehingga dengan rasionalitas itu kita bisa menguji seberapa penting
kepolisian di bawah Kementerian Dalam Negeri, Ya. seberapa penting misalnya kepolisian tidak mau mereformasi atau harus melakukan reformasi di tubuhnya sendiri. Itu Anda menyayangkan statement Kapolri. Kita tanya penasihatnya. Silakan. Gimana, Jenderal? Kalau saya, statement Kapolri itu ya biasa saja. Wajar dia, karena dia sebagai seorang Kapolri, dia yang mempunyai pengalaman bagaimana kalau polisi itu di bawah Presiden, melaksanakan tugasnya, bagaimana kelancaran koordinasi, terus kemudian dia melihat bagaimana perilaku para menteri sekarang, gitu kan. Di bawah Presiden saja ya, itu kan polisi masih undang-undangnya masih sama, tidak boleh berpolitik, Iya. tidak boleh berpolitik praktis. Ada itu kan. Nah sekarang itu di bawah Presiden. Gimana kalau di bawah menteri? Gimana kalau di bawah menteri, yang menterinya itu tiap ganti berpolitik. Ya, bikin undang-undang Pak, khusus menteri kepolisian itu adalah polisi misalnya, karir gitu loh, bukan politisi gitu. Bisa dong. Ya, polisi itu kan pelaksana undang-undang, Mbak. Kita kan nggak bisa Ya, ngarang jeruk. undang-undang itu. Undang-undangnya sekarang sudah begitu, gitu Iya, kan. iya. Dan undang-undang yang polisi bikin sekarang ini adalah itu hasil dari reformasi. Setelah pemikiran yang banyak sekali dulu ya, banyak sekali tarik ulur kepentingan politik, akhirnya mengerucut pada kayak gitu. Itu dianggap yang sudah terbaik. Iya, iya. Nah, kalau pandangan saya, ini sudah terbaik, kenapa kok sekarang masih kurang baik? Bukan karena sistemnya kalau menurut saya sih. Tapi? Karena tadi faktor yang lain itu tadi yang tidak diikuti. Ya, Ada termasuk 3 kan. pengawasan. Pengawasan. Kemudian itu ada 3 segmen ya, lembaganya Ya. atau kinerjanya atau culture-nya, orang-orangnya yang berlaku. Nah sekarang ini kan polisi jelek kan bukan karena lembaganya, tapi karena orang-orangnya yang itu berperilaku di lapangan tidak sesuai dengan oknumnya. Nah kalau oknumnya banyak, ya oknum tidak berhasil pengawasan juga di oknum, gimana Pak? Iya, makanya ini kalau memperbaiki yang kayak gitu itu Iya, tadi. iya. Kita lihat kalau saya sih ya, karena saya sebagai pengamat dan saya pelaku. Iya. Ini akibat daripada pengawasan yang kurang kuat tadi, Oke. pembinaan kultural yang lemah tadi, penegasan pengawasan yang tidak to point, dengan kemudian tidak ada percontohan dari Iya. pimpinan, itu yang mestinya dirubah. Iya. Itu. Jadi Oke. kalau saya mengatakan bahwa kalau nanti kemudian strukturnya ini pasti dirubah, pasti gini, contoh negara lain, saya tidak percaya itu karena Oke. saya sendiri sudah mengalami Saya kayak kira gitu. reformasi internal memang perlu Iya, itu iya. penting dilakukan. Tapi juga saya mau mengatakan bahwa undang-undang ini sudah berumur 20 tahun lebih. Jadi tidak juga kemudian undang-undang dianggap sebagai semacam dalam tanda petik ya kitab suci begitu ya. Harga Jadi mati. mungkin kita perlu evaluasi secara lebih tenang begitu, secara rasional. Ya, undang-undangnya dong yang dievaluasi kan? Ya, Bukan bisa polisi jadi. kan, polisi melaksanakan undang-undang. Iya, tadi yang polisi kan internal ya, Mas? kita rubah. Oke, Kalau internal polisi kan jalan. revolusi internal tuh Oke. reformasi internal tuh reformasi yang tadi ya, soal pengawasan, soal karakter, soal budaya dan lain-lain itu harus dilakukan itu Oke, paralel. paralel. Tapi kalau untuk memposisikan kepolisian di bawah kementerian berarti kan menyangkut perubahan undang-undang. Nah kita evaluasi apakah ada korelasi signifikan antara posisi kepolisian di bawah presiden dengan sejumlah kejahatan di kepolisian. Misalnya, seorang lebih canggih kejahatannya karena merasa punya power lebih, Iya, langsung di powerful. bawah presiden, Iya. gitu. Oleh karena itu, saya kira wajar kalau kemudian Anda mencoba mengatakan bahwa ini sebenarnya ketidakikhlasan Kapolri kita sekarang saja ini. Nggak rela kalau di bawah menteri, pengennya langsung presiden gitu. Mendegradasi kekuasaan. karena lebih punya powerful. Jadi menurut saya, ya maaf ya Pak Jenderal Kapolri, nampaknya narasi itu terlalu berlebihan. Gitu. Karena sampai mengeluarkan narasi sampai titik darah penghabisan. Gitu. Menurut saya itu tidak tepat dalam situasi sekarang. Dalam dinamika politik yang terus dinamis dan aspirasi publik yang juga sudah mencatat sekian banyak faktor yang menyebabkan citra polisi itu memburuk. Jadi kita sesungguhnya juga menghormati polisi. Polisi kan sebenarnya lembaga sipil ya, bukan tentara begitu. Karena itu posisinya harus kembali di on the track begitu. Untuk kemudian membuat polisi lebih profesional, kemudian lebih mengedepankan kepentingan pelayanan kepada publik dan penegakan hukum yang independen, bukan menjadi alat kekuasaan. Ya, oke. Pak Bambang. Oh, sepertinya sinyalnya Pak Bambang sedang kurang bagus ya. Mudah-mudahan di situ ada polisi yang bisa bantu ya. Iya. Mau komentari statement Mas Ubed gimana? Iya. Pak Arianto.
Komentar yang mana nih? Yang terakhir, beliau tetap kekeh ini di bawah menteri. Itu kan boleh saja orang Ya. berpendapat seperti itu. Gitu. Saya hanya komentari tadi kan kalau sikapnya Pak Kapolri begitu, Pak Bupet kan nggak setuju. Ya. Saya mengomentarnya karena sama-sama polisi yang sama-sama merasakan seperti itu, ya menurut saya itu biasa saja. Karena kita itu tahu Pak bahwa mana yang paling efektif untuk kita, ya, dan mana yang kurang efektif itu. Makanya kita perjuangan untuk itu. Tetapi ini bukan perjuangan untuk mempertahankan polisi itu supaya sangat kuasa sekali, tidak. Karena polisi itu Pak ya, dulu polisi kita tuh lahir itu Pak itu tribrata. Betul. Kita semangatnya itu kaulnya para polisi yang dulu-dulu itu bukan mencari kekuasaan Pak, bukan meneruskan polisi Belanda, bukan. Kita itu adalah sebagai pelayan masyarakat, Ya. sebagai teladan dalam taatan pada Ya. hukum. Kan dulu negara nggak punya duit, Pak. Sekarang udah banyak duitnya. Bukan. Yang ketiga adalah menjaga Kamtibmas. Ya. Itu semangat kita, Pak. Gitu. Kemudian kita kan ada struktur. Nah, struktur itu dulu diatur di mana kita manut saja kan selama Ya, ini ya. gitu kan. Nah, setelah mengalami beberapa kali perubahan, kita itu, saya sebagai pengamat itu yang paling mapan ya yang sekarang ini sudah ini yang bagus. terbaik, yang cocok. Adapun itu ada kekurangannya, itu Ya. bukan karena sistemnya, tetapi karena ada yang kurang, yaitu pengawasannya. Oke. Di undang-undangnya sendiri itu tidak ada pengawasan, bab pengawasan tidak ada. Iya. Makanya Pak, Iya. saya menyarankan pada undang-undang kepolisian itu yang baru kasih pengawasan. Yang Iya. lebih Iya. konkret. Saya Ya. setuju Pak. Kemudian Soal pengawasan gini, setuju. Undang-undang yang baru itu tolong bikin polisi yang demokratis. Artinya polisi yang demokratis itu adalah satu, harus akuntabilitasnya jelas. Ya. Pengawasan harus ada internal dan eksternal. Kemudian hakikat daripada keamanan itu adalah public good, bukan selera masyarakat. Kemudian dalam kita bertindak kita itu mendahulukan pembinaan daripada represif. Itu Pak, kalau saya sarannya Iya. kayak gitu. Ya, Jadi itu benar Iya. dan itu kita setuju soal itu Pak. Iya. Cuman karena kita melihat pengalaman sekian puluh tahun ini ternyata makin memburuk situasi persepsi publik terhadap kepolisian. Kemudian juga data-data yang terakhir yang membuat kita jadi geleng kepala. Maaf ya, misalnya kasus judi online, kasus Sambo, kasus Freddy yang narkoba itu, Narkoba, ya. dan lain-lain itu kan nilainya triliunan ya kalau di Ya. total banyak. Itu yang membuat kita jadi ini ada masalah yang Ya, sangat tapi serius. kan tidak sedikit juga prestasi Polri di masyarakat. Saya paham itu, tapi kan kita dalam diskusi ini menurut saya kita melihat sesuatu yang memberi dampak negatif besar. Nah, dampak negatif besar itu analisis kami itu terlihat karena polisi merasa powerful karena Ya. langsung di bawah presiden. Mas Ubed, pertanyaan pentingnya adalah ketika Polri tetap di bawah presiden seperti sekarang ini, tidak di bawah menteri, apakah Anda kemudian menjadi pesimis bahwa Polri akan jauh lebih baik atau malah makin buruk ketika tetap di bawah presiden? Ditentukan oleh hasil reformasi ini. Sudah berlangsung berapa tahun? Enggak sekarang maksudnya. Yang proses sekarang Yang ini, tim-tim termasuk reformasi komite ini. percepatan reformasi Polri ini? itu. Jadi kalau kemudian komite percepatan reformasi itu juga hasilnya Ya. stagnan begitu, nggak ada sesuatu yang baru termasuk pengawasan dan seterusnya, tidak terlihat dengan sangat Ya. baik, ya saya pesimis. Oke. Kita akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Sementara kita ingin menjadi negara maju ya Mas. Negara maju kan salah satu faktor penentunya adalah penegakan hukum. Ya, ya. Nah, penegakan hukum kita indeksnya hanya 0,5 gitu. Oke. Jadi rendah. Ya. Nah, oleh karena ya kita harus berubah gitu. Ya, oke. Kalau nggak berubah ya kita akan kembali Ya, ke jalan. saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya minta Anda memberikan closing statement. Artinya begini, what next? Yang the best, ya. Kita hargai setiap perbedaan pendapat, tetapi mana yang terbaik itu tentu harus kita coba juga, kita alami. Saya pengen ke Pak Bambang, tapi sepertinya Pak Bambang lagi nge-freeze nih ya. Kalau sempat kehilangan sinyal, carilah polisi terdekat. Polisi sekarang itu bisa jadi sumber solusi macam-macam loh Pak. Benar loh Pak? Ya? Benar loh, bukan cuma seperti kata Pak Subed tadi ya. Iya. Oke, kalau begitu Pak Aryadi dulu. Pak Arianto silakan Pak. ya kita jadikan ini pelajaran ya Pak. Ini cambuk bagi kita semua untuk memperbaiki polisi. Kalau saya jelas ya memperbaiki polisi itu ya undang-undangnya mesti dirubah. Revisi, ya. Karena masih ada kekurangan mengenai pengawasannya. Hakikat daripada pengawasan untuk polisi itu apa ada. Dan kemudian untuk polisi ya ke dalamnya itu ya mestinya ya fair. Fair. Dia memang betul-betul memperbaiki diri dengan cara yang betul, bukan hanya menutupi kesalahan selama ini, bukan mencari kekuasaan yang gede-gede, ya.
tapi dia betul-betul ingin memperbaiki sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ya. Saya kira itu aja. Oke, memang kata kuncinya pengawasan. Mas Ubed, silakan. Ya, saya kira pertama memang harus dilakukan reformasi dan dimulai dari revisi undang-undang kepolisian itu. Setuju. Selain pengawasan, saya mengusulkan penempatan posisi polisi di bawah kementerian. Misalnya Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian yang kedua, reformasi internal di tubuh kepolisian untuk memenuhi standar ideal dari kepolisian itu agar sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kemudian yang ketiga, ini kan perdebatan ini masih terus berlangsung. Ya. Biarkan ini menjadi public discourse di publik agar kemudian kita menemukan solusi terbaik. Ya. Nggak boleh baper ya. Jadi nggak boleh baper. Jadi nggak apa-apa. Ini wacana publik dan ini menarik menurut saya karena kita ingin negaranya maju. Di antaranya adalah memang penegakan hukum, keamanan dan lain itu menjadi sangat penting. Jangan kemudian polisi menjadi bagian dari persoalan gitu, dari soal keamanan, dari soal kejahatan begitu. Saya kira kita ingin melompat jauh agar kemudian negara ini berada di posisi yang terbaik. Saya kira itu. Ya, saya ingin ke Pak Bambang sebenarnya, tetapi sepertinya sudah tidak terkoneksi lagi hubungan kita dengan Pak Bambang. Nggak ketemu polisi. Nggak ketemu polisi ya. Ya mudah-mudahan, karena beliau juga sedang dalam perjalanan ya. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Pak Bambang, terima kasih. Mas Ubed, terima kasih. Sama-sama. Jenderal, terima kasih. Sama-sama. Sehat selalu, sampai ketemu lagi. Dan pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialog. Kami akan segera kembali untuk melanjutkan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.